Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Habibina Muhammad ibn Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kuntum. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah al-karim. Amma ba'du. Bapak-bapak majelis taklim Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Apapun keadaan yang datang kepada kita, kita mendidik diri kita agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Profesor Dr. Habib Quraish Shihab bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Beliau mengatakan manusia itu terdiri dari jasmani, rohani, dan akal. Beliau membaginya menjadi 3. Beliau mengatakan untuk menjadi manusia yang seutuhnya, dalam artian baik, manusia tidak bisa hanya fokus kepada jasmaninya saja lalu mengabaikan rohani dan akalnya. Sebab sebaik-baiknya penjagaan jasmani, maka manusia hanya akan menemukan dirinya bagaimana keadaan binatang. Binatang itu terhadap jasmaninya, mereka jauh lebih unggul daripada kita. Kita ingat beberapa waktu yang lalu kita rihlah ke kebun binatang Siantar. Kalau kira-kira kita tandingkan kita lah dengan harimau yang ada di kandang itu, saya rasa selesai kita di situ. Harimau itu kuat dalam artian jasmani, beruang, kuat dalam artian jasmani. Jadi kalau kita melatih jasmani kita hanya fokus kepada jasmani saja, maka sehebat-hebatnya orang tersebut, dia hanya akan menemukan dirinya sebagaimana hewan. Dia hanya akan menemukan dirinya hanya sebagai hewan. Begitu juga manakala seseorang itu hanya fokus kepada dirinya dalam sisi rohani saja, maka sungguh malaikat sudah membuktikannya. Artinya, kalau ada orang yang hanya fokus kepada rohani saja, keadaan rohani diperbetulkan, rohani diasah, akhlak-akhlak rohani saja yang selalu dihadap-hadapkan, diperbaiki. Tapi faktanya ketika Allah akan mengatakan bahwa Allah akan mengangkat khalifah di muka bumi ini, malaikat menduga mereka lah yang akan menjadi khalifah tersebut. Karena wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami ya Allah yang selalu bertasbih mensucikan Engkau? Jadi di situ mensucikan di situ maknanya dalam cakupan rohani. Tapi ternyata apa yang Allah katakan? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu enggak tahu, aku yang lebih tahu.
Ternyata yang diangkat itu adalah Adam. Yang pada diri Adam ada jasmani, ada rohani, ada akal. Jadi ternyata bukanlah bentuk sepatutnya bentuk pada manusia kalau dia hanya fokus kepada rohani, tapi dia mengesampingkan jasmani dan akal. Begitu juga manusia tidak bisa menemukan keunggulan dirinya kalau dia hanya fokus kepada akalnya. Bukankah setan sudah menunjukkan bagaimana dia menggunakan akal dalam menghitung, mengukur kedudukan makhluk Allah? Apa kata setan? Bukankah Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari ini? Apa yang dipakainya itu? Akal, logika akal. Tapi ternyata dia pun dilaknat oleh Allah. Jadi yang selalu menggembor-gemborkan jasmaninya itu hanya seperti hewan. Yang selalu menggembor-gemborkan akalnya itu hanya seperti setan. Yang hanya fokus kepada rohani semata tapi kehilangan akal dan jasmani, ternyata itu pun bukan bentuk yang paling baik dari seorang manusia. Lalu macam mana manusia ini bisa menemukan forma terbaiknya, bentuk terbaiknya pada seorang manusia? Yakni manakala dia bisa menyeimbangkan di antara jasmani, rohani, dan akal. Apa maksudnya? Ada keadaan yang pada waktu itu bagi manusia dituntut dia lebih mengedepankan jasmaninya, maka dia pun mengedepankan jasmaninya. Tapi akan ada suatu keadaan yang dia dituntut untuk mengedepankan akalnya, maka dia harus mengedepankan akalnya. Dan satu waktu ada dia dituntut untuk mengedepankan rohaninya, maka dia pun menggunakan rohani. Ini memberikan kita pelajaran bahwa jika kita ingin mendapatkan bentuk terbaik kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya adalah keselarasan. Kuncinya adalah keselarasan. Apa yang dimaksud dengan keselarasan? Jangan asik zikir saja, tapi lupa hubungan sesama tetangga. Jangan asik berkombur saja, lupa sama ibadah. Artinya seimbang, selaras. Kita tengok diri kita, kelihatannya aku sudah terlalu fokus kepada badanku, kelihatannya aku kurang fokus kepada akalku. Ayo tengok di internet, banyak pelatihan, ya kan? Beberapa waktu yang lalu saya ikut-ikutan pelatihan apa sekarang yang tren ini, katanya Canva, bisa mengedit gambar kah, mengedit ini kah, presentasi kah, video kah, banyak itu bisa diedit di situ. Nah itu kita sedang melatih akal. Tapi kadang-kadang kita ingin fokus kepada pembinaan badan kita. Bagaimana? Mungkin ini kita olahraga. Tapi orang yang olahraga terus tapi tidak mengedepankan mengasah akalnya, dia seperti yang saya katakan tadi. Ada orang yang seperti hewan. Kalau orang sudah seperti hewan, karena dia hanya fokus kepada badannya, dia tidak bisa mengontrol emosinya. Sebab apa? Sebab 3 unsur penyusun kita tadi itu memiliki unsur kebaikan, namun ada kalanya dia juga mendatangkan unsur tantangan. Dia mendatangkan unsur tantangan. Kita lihat dari unsur 3 anasir diri kita ini. Kalau kita teledor terhadap jasmani kita, maka kita akan kehilangan kemampuan, potensi untuk menggunakan badan kita untuk beramal. Apa contohnya? Nggak bisa ke masjid. Kenapa? Sakit kaki ini. Iya kan? Kebanyakan makan Indomie di rumah.
Karena asam urat, iya kan? Kenapa nggak bisa membantu orang di sana? Mana lah mau dibantu, nggak sanggup awak membantu. Kenapa? Tenaga kurang, ini mata sudah berkunang-kunang. Ini akibat dari apa ini dia? Kurang pengelolaan melatih jasmani. Kalau begitu, jasmani ini punya sisi potensi, tapi dia juga punya sisi potensi positif dan potensi negatif. Artinya kita bisa menggunakan jasmani kita dan kita memperoleh amal, tapi gara-gara jasmani kita, jika kita juga bisa mendapatkan kerugian. Itu Pak jasmani. Apa mungkin rohani dan itu akan seperti itu juga? Ada juga. Akal misalnya. Kalau seandainya kita terus fokus kepada rohani kita saja, ya, fokus kepada pembinaan rohani saja, atau kita hanya fokus kepada pembinaan jasmani saja, tapi akal kita ini kita tidak kita asah, tidak kita berdaya gunakan. Akibatnya apa? Ketika datang sesuatu yang itu harus menggunakan akal, misalnya ada permasalahan, tapi kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Akhirnya coba bayangkan berapa banyak orang yang berselisih dalam keluarganya itu gara-gara pendek akal, ya kan? Pendek akal. Kenapa? Dia nggak tahu macam mana caranya. Aku sudah usaha, tapi aku nggak bisa. Ya masa mana? Orang dia nggak pernah berlatih, akalnya pendek. Ya kalau nggak dapat dia sudah, katanya. Sama juga orang yang tidak bisa atau tidak berhasil mengasah rohaninya. Kalau dia asah rohani, maka dia baik secara rohani. Kalau tidak diasah rohaninya, hanya jasmaninya saja yang diasah, maka emosinya akan meledak-ledak. Sedikit saja orang katakan, wah langsung marah. Istri tidak sesuai dengan keinginan, langsung cerai. Kawan tiba-tiba mengatakan kata sesuatu yang membuat sakit hati, langsung berselisih, langsung bertikai. Tiga anasir penyusun diri kita ini punya sisi positif, tapi dia juga punya sisi negatif. Lalu apa manfaatnya mengetahui anasir diri atau penyusun diri kita ini terhadap kehidupan kita? Mari kita susun, mari kita analisis. Sebenarnya masalahku sekarang ini apa ya? Jadi dengan mengetahui diri kita, kita bisa mengenal masalah kita. Ya, dengan mengetahui diri kita, kita bisa mengenal masalah kita. Oh, sepertinya aku kurang ini. Oh, sepertinya aku kurang itu. Kadang-kadang kita bingung, kenapa aku begini, kenapa dia begitu. Ya, ini jawabannya sederhana saja. Siapa yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak akan mengenal Tuhannya. Dan dia juga tidak akan mengenal lingkungannya. Jadi jangankan mengenal lingkungan, jangankan mengenal pasangan, jangankan mengenal pekerjaan, mengenal hubungan sesama karyawan, sesama kawan, sesama jiran, sesama pasangan, anak dan ayah, istri dan anak, segala macam itu, untuk mengenal Tuhan saja itu paling tinggi sudah itu. Mengenal Tuhan saja itu kan sudah yang paling tinggi. Itu dimulai dari mengenal diri sendiri. Dan alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita belajar dari Profesor Quraisy. Masya Allah, ilmunya sampai ke sini padahal dia ada di Jakarta. Alhamdulillah, ini namanya panjang umur. Namanya panjang umur. Umur itu amar, perbuatan. Dia mungkin saat ini sedang istirahat, tapi ilmunya malaikat belum berhenti mencatat ilmunya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah kita berharap. Apa maksudnya kita berharap? Bahwa ilmu yang ada pada diri kita menyelesaikan problem kita.